Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang patah hati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ini suatu tema yang menarik khususnya mungkin bagi para muda-mudi tentang patah hati, Bapak. Memang tidak semua orang mengalami itu, tetapi sebenarnya apa yang disebut dengan patah hati itu sendiri, Bapak? Patah hati merupakan reaksi terhadap putusnya relasi cinta. Jadi ada beberapa gejala yang seringkali dikaitkan dengan patah hati, Pak Gunawan, yaitu murung. Biasanya orang yang patah hati seringkali murung ya, tidak bersemangat menghadapi hidup, atau ada yang bahkan menjadi sangat khawatir akan masa depannya. Nah, ada juga yang bereaksi marah dan frustrasi, melakukan hal-hal yang salah, yang gak dipikirkan panjang. Atau ada di antara mereka yang kehilangan arah hidup. Jadi reaksi-reaksi ini biasanya merupakan wujud dari bergejolaknya jiwa yang disebabkan oleh patah hati tadi itu. Tetapi gejala itu tidak sama pada kedua pemuda dan pemudi itu, Pak Paul, ya? Walaupun mereka sama-sama mengalami patah hati. Ternyata memang tidak selalu sama. Jadi misalnya kan ada yang cenderung murung, tapi ada yang cenderung frustrasi dan marah. Jadi biasanya reaksi kita itu juga bisa dipengaruhi oleh kepribadian kita secara umum. Kalau kita memang pemarah misalkan, dan kita berdarah panas, nah patah hati bisa saja membuat kita makin mudah marah dan gak sabar. Tapi kalau kita agak melankolis, nah bisa jadi waktu kita patah hati, reaksi kita lebih turun ke bawah. Kita akhirnya lebih sering murung dan moody. Iya. Patah hati itu dialami seseorang ketika calon pasangan hidupnya itu mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan hubungan itu lagi, atau karena sebab yang lain, Pak? Biasanya itu yang terjadi, Pak Gunawan. Memang kita tidak bisa mengerti ya dengan pasti. Ada orang-orang yang mudah sekali ya mendapatkan pasangan hidup dan akhirnya menikah. Sekali berpacaran langsung melangkah ke pelaminan. Tapi ada juga orang yang harus jatuh bangun berpacaran, baru akhirnya menemukan pasangan yang cocok dan bisa menikah dengannya. Nah, patah hati adalah yaitu putus cinta. Seseorang berkata, saya tidak lagi mau meneruskan hubungan ini dan saya ingin berhenti. Patah hati tentu bisa merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, tapi bisa jadi juga tindakan yang diambil oleh satu pihak saja. Nah, sudah tentu yang lebih menyakitkan hati jika diputuskan oleh satu pihak. Kalau dua belah pihak setuju untuk menghentikan, meskipun bisa jadi ada efek sampingannya, ada rasa patah hati. Tapi kalau kedua belah pihak menyetujui, biasanya efeknya enggak sedramatis atau enggak sehebat kalau diputuskan oleh satu pihak saja. Ya. Tapi kalau sejak awal sebenarnya salah satu dari mereka itu sudah tidak berniat untuk meningkatkan hubungan mereka pada tingkat pacaran, Pak Paul, ya? Apakah itu bisa dikatakan sebagai patah hati, Pak? Kalau memang satu orang udah nggak lagi bersedia untuk meneruskan hubungan, saya kira akan sulit sekali meneruskan hubungan itu. Relasi cinta didirikan di atas dua pribadi, bukan satu. Jadi ada istilah atau peribahasa, tidak bisa kita ini bertepuk sebelah tangan. Saya kira itu betul. Jadi mesti ada kesediaan dari dua belah pihak untuk membina atau melanjutkan hubungan ini. Memang patah hati itu sulit sekali dilalui, Pak Gunawan. Kenapa sulit? Sebab ini yang kita harus mengerti tentang kodrat atau sifat dari cinta. Cinta itu menyatukan.
Jadi waktu kita mencintai seseorang, kita disatukan dengan orang itu. Nah, apa yang saya maksud dengan disatukan dengan orang itu? Sewaktu kita mencintai seseorang, orang tersebut masuk menjadi bagian dari diri kita. Dia menjadi bahan pemikiran kita setiap hari. Mungkin kita hari lepas hari membagi aktivitas dengan dia. Dalam kondisi yang lebih jauh, kita mungkin mulai memikirkan masa depan bersama dengan dia. Dengan kata lain, orang yang kita cintai masuk menjadi bagian hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup sendiri. Meskipun secara fisik kita masih sendiri dan belum menikah dengan dia, namun sesungguhnya secara emosional kita telah melebur menjadi satu dengan dia. Makin dalam hubungan cinta itu, makin melebur. Makin lama dan makin dekat hubungan cinta itu, juga makin meleburlah kita berdua. Nah, putus cinta seolah-olah seperti ini. Orang tersebut direnggut atau ditarik keluar dengan paksa dari dalam hati kita. Jadi benar-benar akan merobek-robek hati. Jadi sebabnya orang yang patah hati merasakan hatinya itu seperti dirobek-robek. Seperti ada yang sedang berdarah di dalam hatinya, ada yang luka. Nah, itu sebabnya. Karena orang tersebut yang hadir dalam hati kita dipaksa keluar dan akhirnya harus merobek hati kita itu. Akibatnya adalah hati itu tuh sepertinya bolong, meninggalkan luka atau lubang. Nah, sebetulnya yang juga memberatkan untuk melewati fase patah hati ini adalah lubang itu sendiri. Jadi perobekan waktu orang itu meninggalkan kita, itu satu luka, itu satu pukulan yang berat. Namun yang membuat patah hati itu begitu menyakitkan dan berkepanjangan adalah efek setelah dirobek itu, yaitu terciptanya lubang yang besar dalam hati kita. Nah, lubang yang kosong inilah yang akhirnya menimbulkan rasa hampa di dalam diri kita. Dan ini yang harus kita hadapi hari lepas hari. Ya. Tetapi baik luka maupun lubang itu, Pak Paul, pada saatnya nanti akan bisa sembuh gitu, Pak Paul? Seyogianya kita akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Namun kadangkala yang terjadi adalah kita nggak sembuh-sembuh. Bahkan terjadi komplikasi. Misal masalah-masalah lain yang bisa muncul. Ada yang hendak bunuh diri, misalnya, atau bahkan ya benar-benar bunuh diri. Atau ada yang kita tahu ya kalap, mau membunuh atau membunuh pasangannya. Ada lagi yang menjadi lumpuh secara emosional, secara sosial, secara mental, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa menghadapi orang, mengurung diri di kamar, nggak bisa bekerja. Ada juga yang nggak lagi mempunyai kepercayaan diri. Benar-benar meragukan dirinya. Apakah dia masih berharga? Nggak lagi percaya pada pertimbangannya. Bahwa saya ini bisa salah, saya ini pasti juga keliru. Atau ada orang yang kehilangan penghargaan dirinya. Benar-benar merasa seperti sampah. Nggak lagi mempunyai nilai. Nah, itu adalah komplikasi dari patah hati. Atau efek-efek sampingan yang berkembang menjadi problem tersendiri akibat dari patah hati. Ya, biasanya malah problem sampingan itu yang menimbulkan dampak yang jauh lebih negatif gitu, Pak Paul. Betul sekali. Jadi kalau komplikasi ini enggak terawat, akhirnya komplikasi ini menjadi problem yang lebih serius. Misalkan kalau kita misalnya mendengar kabar atau membaca surat kabar, adanya orang yang gelap mata membunuh mantan kekasihnya. Nah, itu kan tindakan yang luar biasa, merugikan banyak orang. Tapi kenapa kok sampai bisa begitu ya? Nah ini nih, penyebabnya adalah orang merasa dirugikan. Jadi saya kira akar dari komplikasi adalah kita merasa dirugikan.
Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Salah satu penyebab kenapa orang akan mau bunuh diri atau lumpuh secara mental, secara sosial, secara emosional, nggak bisa berfungsi lagi, hidupnya sungguh-sungguh hancur setelah patah hati. Salah satu ya penyebab umum dari reaksi-reaksi tadi adalah sudah adanya hubungan seksual. Nah, biasanya ini lebih sering dialami oleh para wanita. Sebab mereka sudah memberikan tubuh mereka kepada pacar-pacarnya. Ini kemudian pacarnya meninggalkannya. Nah, nggak bisa enggak, wanita ini akan mulai berpikir nanti bagaimana. Siapa yang akan bersedia menikahi saya? Apakah saya harus mengakui problem saya ini dengan orang lain? Nah, kadang-kadang itulah yang terjadi. Jadi orang tersebut, wanita tersebut merasa dirugikan sekali. Waktu dia merasa dirugikan karena terus ditinggali oleh pasangannya, nah komplikasi bisa terjadi. Dirugikan yang lain misalnya ya, ada orang yang merasa dipedaya karena dia sudah begitu percaya atau pasangannya mempunyai pacar lain. Benar-benar dia merasa dipedaya. Nah, itu bisa membuat dia marah sekali, sakit hati sekali. Nah, sakit hatinya itulah yang membuat dia terus-menerus berkubang di dalam depresi untuk waktu yang berkepanjangan. Ada juga orang yang dimanfaatkan ya. Dia merasa bertahun-tahun berpacaran, dia yang harus mengeluarkan banyak biaya, mengongkosi pacarnya dan sebagainya. Kemudian ditinggali begitu saja. Nah, itu juga bisa membuatnya merasa marah sekali. Sehingga akhirnya ya depresi berkepanjangan. Ada yang hanya lagi misalnya ada yang merasa kehilangan kesempatan emas. Artinya dia melihat pasangannya ini adalah hadiah terbaik yang bisa dia peroleh dalam hidup ini. Kemudian hadiah terbaik itu menolak dia, meninggalkan dia. Dan dia nggak lagi mempunyai kesempatan emas bersama dengan orang yang dia dambakan atau idealkan ini. Nah, bisa jadi sebagai reaksi dia patah hati dan bisa mau bunuh diri, bisa benar-benar hidupnya hancur, nggak lagi merasakan adanya harapan untuk masa depan dia. Sehingga dia bisa kehilangan tujuan hidup, kehilangan penghargaan diri, putus asa, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, biasanya kalau komplikasi terjadi, biasanya penyebabnya adalah seseorang merasa dirugikan. Itu. Iya. Nah, Pak Pol, supaya tidak terjadi komplikasi seperti itu yang tentunya tidak kita harapkan. Sebenarnya apa yang Pak Pol sarankan kalau ada pemuda atau pemudi itu yang mengalami patah hati itu, Pak Pol? Sebagaimana hal lainnya dalam hidup, kita pun perlu menempatkan patah hati dalam kerangka pimpinan Tuhan. Maksud saya begini, Pak Gunawan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa atau izin Tuhan. Apapun yang terjadi, itu masih dalam koridor izin atau kuasa Tuhan. Ya. Nah, termasuk putusnya pacar kita, termasuk ditinggalkannya kita ini nih oleh pacar kita. Nah, jadi apa sikap kita ya setelah kita menyadari bahwa ini pun, patah hati ini pun masuk dalam kerangka pimpinan Tuhan. Ada dua prinsip yang saya mau timba dari pernyataan ini. Yang pertama adalah dari pemahaman bahwa Tuhan memimpin kita, sesungguhnya kita harus mengajukan pertanyaan. Pertama, apakah Tuhan berkenan dengan hubungan ini? Apakah Tuhan berkenan? Artinya gini, Pak Gunawan. Kalau Tuhan nggak berkenan ya, misalkan ya, kita bersama dengan orang yang nggak seiman. Tuhan jelas nggak berkenan meskipun kita anggap nggak apa-apa. Atau hubungan ini penuh dengan tipu muslihat, kebohongan-kebohongan. Tuhan nggak berkenan. Atau pasangan kita ini mempunyai kehidupan
yang tidak bermoral. Kita tahu hubungan seperti ini tidak diperkenan Tuhan. Atau kita tahu kita terlalu sering berkelahi, lebih banyak berkelahi daripada nggak berkelahinya. Kita bisa simpulkanlah bahwa ini memang bukan kehendak Tuhan. Tapi kita tetap mempertahankannya. Nah, kalau memang kita tahu Tuhan nggak berkenan, terima fakta ini sebagai cara Tuhan memisahkan kita dari ikatan yang Tuhan tidak kehendaki. Namun, jika kita berkata hubungan ini Tuhan perkenan, anak ini juga pacar kita anak Tuhan juga, dan relasi kita baik-baik saja, kok akhirnya dia putuskan kita, dan sebagainya. Nah, kita terima fakta ini sebagai bagian dari pimpinan Tuhan atas hidup kita yang tidak kita mengerti. Kita nggak mengerti kenapa kok dia putuskan hubungannya dengan kita. Dia orang yang baik, dia mencintai Tuhan, kok dia bisa akhirnya nggak cocok. Atau dia akhirnya kok memilih orang lain. Kita berkata, saya nggak mengerti apa yang Tuhan lakukan, tapi saya terima ini sebagai pimpinan Tuhan. Meskipun kita nggak memahaminya. Jadi itu pertanyaan pertama, Pak Gunawan. Pertanyaan kedua adalah, kita bertanya, apakah Tuhan sedang memperlihatkan sesuatu kepada kita? Maksudnya begini, mungkin sekali kita berandil dalam putusnya relasi ini. Tapi mungkin juga tidak ya. Nah, jika kita akui kita berandil, kita juga yang memicu problem-problem ini sehingga pacar kita meninggalkan kita. Kita terima pelajaran yang telah kita peroleh ini nih. Meskipun harus melalui kepahitan ya menerimanya. Atau jika memang kita tidak berandil, kita akui enggak. Memang kita enggak berandil. Dia yang lemah, dia yang jatuh lagi, meninggalkan kita. Kita lihat pasangan kita dengan objektif. Kita lihat kelemahan dia dengan apa adanya. Kita nggak usah tutup-tutupi, kita nggak usah besar-besarkan, nggak usah kecil-kecilkan. Apa adanya kita lihat, kemudian ampuni dia. Saya kira hanya itu yang bisa kita lakukan. Iya. Nah, biasanya kan orang yang pacaran itu selalu mengatakan, nah, ini kehendak Tuhan ini. Saya ketemu dengan kamu dan ini sudah dijodohkan Tuhan gitu loh, Pak Paul. Nah, sehingga untuk mengintrospeksi diri atau merefleksikan diri dengan pertanyaan seperti itu, buat dia jadi sulit sekali gitu. Kehendak Tuhan di dalam pemilihan pasangan hidup harus diuji, dicermati melalui proses waktu. Tadi saya sudah singgung bahwa bisa jadi orang ini atau pacar kita ini sesama orang beriman. Nah, kita pikir kurang apa lagi? Memang Tuhan meminta kita memilih yang sesama orang percaya. Kita sudah lakukan itu. Dan semuanya berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba pacar kita berubah hati. Pacar kita akhirnya mencintai orang lain atau cintanya kepada kita tiba-tiba ambles. Nggak lagi ada. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Apakah orang ini bukan orang yang Tuhan berkenan? Orang ini orang yang Tuhan berkenan. Betul. Tapi rupanya relasi ini memang bukanlah untuk kita. Jadi kita harus terima, meskipun ini adalah bagian dari pimpinan Tuhan yang kita nggak mengerti. Nah, Bapak, kalau kita sebagai orang tua yang melihat anak kita sudah mulai pacaran dan sebagainya itu, apakah benar itu kalau kita sejak awal sudah mengatakan kamu siap-siap juga loh untuk bisa hubungan ini tidak terus gitu loh, Bapak? Artinya dia harus menyiapkan dirinya untuk mengalami patah hati gitu. Apa tepat itu, Bapak? Saya kira sekali-sekali ya, atau mungkin ya sekali kita ngomong begitu nggak apa-apa. Yang penting kita nggak terus mengatakannya. Sebab kalau terus-menerus mengatakannya, saya takut kita menciptakan ketakutan yang irasional pada anak kita. Namun pada prinsipnya adalah orang yang mencintai perlu siap untuk terluka. Itu nggak bisa dihindari. Orang yang mencintai siap untuk terluka. Bahkan kita bisa mengakui dalam pernikahan kita sudah menikah, saling mencintai, ada komitmen yang kuat. Kadang-kadang kita terluka. Gara-gara yang memang kita terlibat dalam sebuah hubungan yang sangat pribadi, sangat-sangat dekat dengan hati kita. Kita mencintai istri kita atau suami kita. Jadi orang yang enggak siap untuk terluka dan enggak mau
misalnya sampai harus sakit hati, ya nggak bisa menjalin hubungan cinta. Iya. Nah, seringkali kita jumpai juga orang yang patah hati itu lalu untuk memulai lagi berpacaran itu sulit sekali, Pak Pol. Itu kenapa, Pak? Seringkali akan ada fase yang harus dilewati ya. Misalnya yang pertama, fase mempertanyakan ketulusan cinta orang yang baru ini nih. Sungguh-sungguh nggak ya dia mencinta saya ya. Nah dulu mungkin nggak sekuat itu. Sudah tentu pasti ada pertanyaan. Sungguh-sungguh nggak orang ini mencintai saya. Namun setelah kita dikecewakan dan patah hati, perasaan nggak yakin itu lebih kuat. Sungguh-sungguh nggak dia mencintai kita. Atau kita bertanya, sungguh-sungguh nggak dia dapat mencintai kita terus-menerus begitu. Sekarang dia mencintai kita, tapi apakah akan berlangsung untuk waktu yang lama? Jadi kita mau hati-hati. Dan ini bukan ilham buruk. Sebab ya kita nggak mau terluka kedua kali. Jadi kita cenderung bersiap-siap, kita cenderung lebih berhati-hati agar jangan terluka untuk kedua kalinya. Jadi sampai titik tertentu nggak apa-apa. Kita nggak langsung mengiyakan, kita mau lihat ketulusan dan kekuatan cintanya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Saya kira itu hal yang alamiah, yang normal. Iya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan semangat gitu Bapak ya kepada entah itu anak kita, entah itu teman kita dan sebagainya, dan dia itu mau memulai lagi gitu Pak Pol. Nggak merasa kapok lah dengan pengalamannya itu. Oke, poin yang pertama adalah kita memang mesti juga peka dengan kondisinya sekarang ini. Kalau dia berada dalam kondisi nggak siap, sebaiknya ya kita juga nggak memaksakan melewati kemampuannya saat ini. Tapi kalau memang kita rasa kok ini berlama-lama dan terlalu ya panjang, saya kira ya kita perlu mengajaknya bicara dan menggali sebetulnya apa yang dia takuti. Apa yang menjadi masalahnya sekarang ini. Nah tadi saya sudah singgung, kalau sampai terlalu lama atau muncul komplikasi, ya kemungkinan ada masalah yang lebih serius di belakang ini semua. Bahwa ini bukan sekadar patah hati. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain yang telah terjadi yang membuat pemuda atau pemudi itu merasa dirugikan sekali. Jadi, untuk dia memulai lagi sangat sulit. Nah, ini tadi saya sudah singgung yang dirugikan itu dalam berbagai bentuk ya. Namun, intinya kita harus menggali. Dia merasa dirugikan. Apa itu yang terjadi yang membuat dia merasa dirugikan sekali. Nah dari situ barulah kita bisa membantunya untuk keluar dari jeratan tadi. Iya, ada ini Pak Pol, pasangan gitu, pasangan artinya dalam pacaran gitu Pak Pol, sekalipun mereka sudah berpisah, tapi mereka itu bertekad untuk tetap menjalin hubungan itu tetap baik gitu. Sehingga ya masih tetap hubungan dengan orang tuanya, sering telepon dan sebagainya. Tapi akibatnya luka itu tidak sembuh-sembuh gitu Pak Pol. Itu sebabnya setelah putus, penting sekali kedua belah pihak itu tuh bisa dengan realistik menentukan langkah berikutnya. Jika satu pihak nggak bersedia ya untuk melanjutkan kontak meskipun sebagai teman, pihak yang satunya seyogianya yang menghormati. Karena memang seperti tadi Pak Gunawan singgung, bisa memperpanjang luka. Nah daripada memperpanjang luka ya jangan. Nah mungkin yang satunya akan berkata, ya tapi kan saya hanya mau mempertahankan persahabatan. Betul, tapi kalau teman pacar kita nggak siap dan itu lebih melukai hatinya, kita harus menghormati permintaannya itu. Tapi buat si orang yang berniat untuk tetap menjalin hubungan itu apa enggak juga merugikan dia gitu Pak? Sesungguhnya iya. Tapi inilah manusia Pak Gunawan, yaitu kadang-kadang kita ini nih daripada enggak sama sekali, ya masih bisa menikmati hubungan meskipun bukan sebagai pacar, itu pun tetap mengobati. Jadi ada kalanya orang-orang ini ya mempertahankan kontak atau relasi-relasi dengan mantan pacarnya meskipun udah berubah ya. Tapi buat dia ya lebih baik lah daripada enggak sama sekali.
Nah, saya anjurkan ya untuk waktu tertentu, misalnya bulan-bulan pertama, masih oke. Tapi setelah itu, saya kira sebaiknya dia harus melepaskan. Harus mulai melepaskan, sehingga lukanya bisa sembuh. Kalau nggak memang susah sekali. Iya, kadang-kadang masih terbersit harapan itu siapa tahu nanti bisa berbaikan kembali gitu Pak Paul. Betul, kadang-kadang itu yang muncul. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya, yaitu ini Pak Gunawan. Kadang-kadang orang berkata, oh Tuhan pasti punya kehendak dan Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Begitu. Saya kira penghiburan ini kurang tepat. Sebab belum tentu Tuhan akan memberikan secepat itu, atau belum tentu akan ada orang yang sebaik itu ataupun yang lebih baik dari itu dan sebagainya. Jadi bagi saya obat penawarnya bukanlah meyakinkan diri Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Saya kira jangan. Obat penawar yang saya mau tawarkan adalah di Roma 8:28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun perasaan kita, misalkan perasaan kita itu tidak ada harapan lagi, kosong, atau kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kita mesti mengingat bahwa Tuhan sedang bekerja melalui peristiwa ini. Bahwa putusnya hubungan ini belum tentu memang didesain oleh Tuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan bekerja di dalam peristiwa itu. Ya, Tuhan terlibat. Dan di Tuhan adalah tujuan dari segalanya. Termasuk peristiwa yang buruk ini. Tujuan dari segalanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi meskipun pahit, kita mesti percaya nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita nggak tahu itu apa. Tapi yang baik itu belum tentu Tuhan menggantikan pacar kita dengan pacar yang lebih baik. Itu belum tentu. Iya, jadi dalam kondisi patah hati dan kondisi yang sangat sulit seperti ini, kita bisa menganjurkan agar mereka itu justru lebih dekat dengan Tuhan gitu Pak Paul. Betul, jadi justru bersandar kepada Tuhan, dan disinilah iman bertumbuh. Sebab kalau kita mendapatkan terus yang kita inginkan, iman sulit bertumbuh. Iman bertumbuh justru di tengah-tengah ketidakjelasan. Tapi kita tetap bersandar, kita percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan terlibat dalam semua ini. Nah, disitulah iman kita pada Tuhan bertumbuh. Iya, kita tahu bahwa ini sesuatu hal yang memang menyakitkan, tetapi itu juga suatu realita dalam kehidupan, dan kita yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang sungguh mau bersandar kepadanya. Betul. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan saya rasa ini sangat menolong, khususnya bagi para pemuda-pemudi yang mungkin saat-saat ini mengalami patah hati. Bapak pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang patah hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.